Aplikasi ilmu mekanika ditemukan dalam catatan masyarakat kuno dan abad pertengahan di seluruh dunia. Di Yunani kuno, karya-karya Archimedes sangat dipengaruhi mekanika dalam tradisi barat, dan Heron dari Alexandria menciptakan mesin uap pertama. Di Cina, Zhang Heng merombak jam air dan menemukan seismometer, dan Majuni menciptakan sebuah kereta dengan roda gigi diferensial. Selama tahun dari 7 sampai abad ke-15, zaman yang disebut zaman keemasan Islam, tercatat kontribusi yang luar biasa dari penemu muslim di bidang teknologi mekanik. Al-Jazari, yang menulis kitab yang terkenal, Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices pada tahun 1206, dan membuat banyak desain mekanik. Dia juga dianggap sebagai penemu perangkat mekanis seperti yang sekarang membentuk mekanisme yang sangat dasar, seperti crankshaft dan camshaft. Al-Jazari juga disebut sebagai pencetus ilmu robotika, dengan membuat perahu yang bergerak otomatis dengan memanfaatkan mekanisme pergerakan fluida. Terobosan penting dalam dasar-dasar ilmu teknik mesin, terjadi di Inggris selama abad ke-17 ketika Sir Isaac Newton merumuskan hukum tentang gerak dan kalkulus yang dikembangkan. Pada awalnya, Newton enggan untuk mempublikasikan metode dan hukum-hukumnya selama bertahun-tahun, tapi ia akhirnya dibujuk oleh rekan-rekannya, seperti Sir Edmund Halley. Penemuan Newton merupakan penemuan besar dan memberikan banyak manfaat bagi seluruh umat manusia, bahkan penemuannya masih relevan untuk diaplikasikan pada saat ini. Teknik mesin mulai berkembang sebagai suatu ilmu setelah adanya revolusi industri di Eropa pada abad ke-18. Kemudian pada abad ke-19 semakin berkembang lagi mengikuti perkembangan ilmu fisika. Ilmu teknik mesin pun semakin canggih, dan para insinyurnya sekarang mengembangkan diri di bagian komposit, mekatronika, dan nanoteknologi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang bertugas untuk menjelaskan tentang kinerja mesin bubut. Di sini kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bisa Ginagara dari kelas 11 TME 2 absen 2. Saya seakan-akan absen 30. Perkenalkan, nama saya Ariana Ramadan, absen 29. Perkenalkan, nama saya Adi Putri, absen 10. Perkenalkan, nama saya Indah Suryawati, absen 4. Langsung saja kita ke tutorialnya. Dari bahan disebut gerak umpan dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dari kecepatan rotasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam kulir dengan ukuran besar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan memutar roda gigi rotasi yang menghubungkan poros spindel dengan poros kulit. Apa aja sih selamat Jadi di mesin bubut itu ada beberapa tombol yang harus digunakan untuk menggunakannya. Itu ada tombol yang dimana untuk mengukur kurva biar kita mau menyalakan dari kecepatan berapapun. Nah, ini juga termasuk kurva ya. Kecepatan rendah dan seperti ini kecepatan tinggi. Lalu di sini ada kelas B dan B ini untuk fungsi buat yang otomatis, dan di sini juga ada transmisi buat yang otomatis. Di sini juga ada tombol on off, yaitu sebagai menggerakkan kuat tersebut. Jadi bahan untuk membubut yaitu adalah nilon ya. Yang pertama nilon dicekamkan pada mesin cekam. Tapi sebelum itu alat kabelnya diukur sesuai keinginan yang akan digunakan. Setelah diukur alat kabelnya, kita menggergaji dengan menggunakan gergaji. Jadi kita menggunakan gergaji seperti ini. Lalu kita menggergaji seperti yang kita mau. Jadi seperti itu untuk membuat Di sini saya akan menyatakan bagaimana cara memasang benda kerja dengan baik dan benar. Pertama, masukkan kepada di dalam mesin cekam. Yang kedua, masukkan kunci lalu putar mengencangkan agar benda tidak mudah lepas. Tipsnya apa? Sedikit tips, jangan mencekam terlalu kencang, karena ini merupakan bahan dari nilon, sehingga jika dicekam terlalu kencang maka akan hancur bahannya. Tempatnya bengkelnya kayak salah. Di sini saya akan belajar apa aja mesin-mesin yang ada di bengkel. Yang pertama kita ada yang namanya cekam untuk mencekam benda kerja, misalnya untuk memotong dan menggaji dan lain sebagainya. Kemudian di kiri saya terdapat mesin press dia kerja secara vertikal atau dari atas. Di sini ada press horizontal, di sini ada press untuk yang multi
juga masih ada. Ada trailer untuk pengecekan sebuah rangkaian. Ini untuk pembuatan mesin kerja. Sebelah kanan saya juga ada yang namanya mesin cekam, sama seperti yang tadi. Pembuatan kemudian untuk jangan menghadap. Dan ini adalah bagian-bagian tersebut. Yang pertama di sini ada namanya kepala tetap. Di samping kepala tetap di sini ada cekram untuk menahan benda kerja. Kemudian kita beralih di sini ada yang namanya eretan atas, berfungsi untuk mengatur tingkat horizontal benda kerja. Di sini ada yang namanya bed atau bisa dibilang tempat kerja. Di bawah sini ada yang namanya eretan bawah untuk mengatur tingkat kevertikalan benda kerja yang dibuat. Ini ada tuas 1, 2, 3 adalah tuas untuk mengatur otomatis. Kemudian tuas di sini untuk mengatur untuk mengakui mesin bubut. Mana kedip-kedip ding? Dipimpin oleh guru pengajar praktek. Sebelum ada perintah dari guru, siswa dilarang untuk mencoba bagian apapun dari peralatan mesin listrik serta yang lainnya di dalam bengkel tersebut. Yang kelima, dilarang menggunakan handphone kecuali terkait kegiatan praktik atau keperluan yang mendesak. Yang keenam, siswa harus menaati peraturan dan tata tertib cara peminjaman atau pengembalian aman. Yang ketujuh, masing-masing siswa bertanggung jawab atas pemakaian dan keamanan dari peralatan yang dipinjam. Yang kedelapan, siswa tidak diperkenankan menukar alat yang dipinjamkan dengan alat yang dipinjam temannya, serta dilarang membawa alat peralatan dari keluar dari rumah. Yang kesembilan, siswa yang merasakan peralatan atau pemakaian yang tidak semestinya atau menghilangkan peralatan tersebut harus menggantinya. Yang ke-10, 30 menit sebelum jam belajar berakhir, pengerjaan tarik dihentikan untuk kegiatan. Yang 11, konfirmasi peralatan atau mesin yang digunakan setelah praktek kepada guru yang mengampu. Yang terakhir, sebelum meninggalkan laboratorium yang praktek, diadakan apel untuk dan terima kasih. Sebelum memulai praktek, kita harus mengutamakan keselamatan kerja, yaitu memakai full white glove dari baju dan celana, dan juga memakai safety shoes. Bukan memberatkan hal yang biasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.